语言爬满了甲骨。Apakah kamu tahu siapa aku? Batu kecil itu adalah seseorang yang saya ajar. Itu muridku. Kalian tidak percaya padaku. Hanya bertanya-tanya. Tidak ada seorang pun di alam dewa kekosongan yang tidak tahu tentang ini. Seorang tetua mendirikan kios jalanan, dan saat ini dikelilingi oleh sekelompok pemuda yang baru saja memasuki alam dewa kekosongan. Orang tua ini ingin menipu lebih banyak uang. Siapa yang kamu coba bodohi? Seseorang menatapnya dengan tatapan meremehkan. Anak muda, tidak baik berbicara sembarangan. Mengapa orang tua seperti saya menipu orang lain? Anda dapat melihat-lihat Void God Realm dan menyelidiki sedikit. Selama itu adalah tempat di mana batu kecil menjadi terkenal atau bertempur, akan selalu ada sosok brilian yang tua ini. Penatua berbicara dengan benar. Apakah itu benar atau salah? Saya pikir ada rumor seperti itu. Beberapa orang curiga. Rumor apa? Bukankah hanya kesombongan mereka sepanjang hari yang memulai sesuatu yang dipercayai beberapa orang? Seorang yang lebih tua menjelaskan. Metode pelatihan rahasia Little Stone, turunkan harga 100 koin. Jika kalian ingin mendapatkannya, cepatlah dan datanglah. Ada sesepuh lain di sisi lain dengan seekor burung di bahunya yang saat ini sedang menangis. Kenapa ada yang lain? Ada beberapa pemuda yang baru saja memasuki Void God Realm yang bingung. Dua orang yang tidak tahu malu. Tentu saja dia akan berada di sini. Akan aneh jika itu hanya salah satunya. Beberapa orang bergumam pelan. Namun, meskipun ada senior yang mengekspos mereka, masih ada beberapa anak muda di sekitar tempat ini. Bahkan ada beberapa orang yang benar-benar menghabiskan koin untuk membeli buku langka itu. Buku ini cukup detail, dan di dalamnya tercatat perjalanan batu kecil melewati cobaan apinya. Jika Anda ingin naik ke tampuk kekuasaan seperti dia, maka cepatlah dan belilah. Pada saat ini, ada beberapa orang lain yang juga angkat bicara. Wow, dua orang tua yang tidak berguna ini benar-benar tidak memiliki rasa malu. Mereka benar-benar menemukan beberapa orang lain untuk membantu mereka menipu orang. Itu terlalu keterlaluan, menghabiskan seluruh hari mereka menipu orang lain. Terkadang, memang ada orang yang percaya kebohongan mereka. Itu tidak bisa dihindari. Batu kecil naik ke tampuk kekuasaan terlalu tiba-tiba dan baru berusia 15 tahun. Kekuatannya mengguncang dunia dan menyapu ke segala arah. Saat itu, dia benar-benar mengikuti dua orang tua yang tidak berguna ini untuk sementara waktu, yang membuat penipuan mereka jauh lebih mudah. Si Hao berdiri di kejauhan, sedikit terdiam dari apa yang dilihatnya. Sangat sulit bagi orang tua ini untuk mengubah sifat bawaan mereka, masih berperilaku seperti ini selama ini. Mereka masih menipu orang lain meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Hal lama, kamu menipuku. Halaman pertama panduan kultivasi ini memberitahu kita untuk memecahkan tablet batu dan kemudian dibuang oleh Void God Realm selama 2 tahun. Ini, manual sampah macam apa ini? Seseorang berteriak dengan marah, merasa agak gelisah dan tertipu. Anak muda, temperamenmu terlalu ganas. Tolong panggil saya Penatua Koin. Anda tidak harus menyebut orang lain hal-hal lama. Saat itu, batu kecil itu bahkan memperlakukanku dengan sopan. Biarkan saya memberi Anda penjelasan. Memberitahu Anda untuk memecahkan loh batu memiliki makna yang lebih dalam. Izinkan saya bertanya, apakah Anda bisa melakukannya? Ini hanya agar Anda bekerja lebih keras, karena hanya batu kecil yang dapat secara langsung menghancurkan tablet batu dan sebagai hasilnya dibuang oleh alam dewa kekosongan. Anak muda, jika Anda tidak mengerti, tanyakan saja. Tidak ada alasan untuk begitu gelisah, itu bukan cara yang baik untuk melakukannya. Ayo, beri saya 100 koin lagi dan saya akan dengan hati-hati menjelaskan semuanya kepada Anda. Pemuda itu ragu-ragu, dan pada akhirnya, dia membagikan 100 koin lagi. Dia menggerakkan telinganya untuk menerima perlakuan khusus. Hal tua ini, kamu benar-benar telah melatih penipuanmu dengan sempurna, sungguh. Namun, memang seperti itu saat itu. Dia seperti ini, menipu orang lain dengan setengah kebenaran.
Benar-benar tidak ada yang bisa Anda lakukan tentang itu. Seorang pria paruh baya berkata. Si Hao menerobos kerumunan, dan dengan senyum tipis di wajahnya, dia berkata, saya ingin membeli manual juga. 100 koin. Kakek burung bahkan tidak mengangkat kepalanya, karena bisnisnya terlalu bagus. Dengan suara apa, dia melemparkan sebuah buku tulang yang memiliki beberapa karakter yang diukir di atasnya. Aku tidak membutuhkan buku jenis ini. Si Hao menggelengkan kepalanya. Edisi hardcover dan profound akan berkali-kali lipat lebih mahal. Apakah Anda yakin menginginkan itu sebagai gantinya? Kakek burung terus sibuk bekerja. Burung aneh di bahunya berteriak sedih dan berteriak, pembakar pembunuh datang. Saat itu, si Hao telah mengambil tindakan terhadapnya, membakar bulunya sampai menjadi botak dan membuatnya sangat menderita. Saya ingin mendapatkan buku perunggu Void God Realm. Bisakah Anda mengarahkan saya ke arah yang benar? Si Hao berbicara. Pada saat ini, kakek burung mendengar kata-kata ini dan mengangkat kepalanya. Dia melepaskan tawa pahit dan berkata, tidak ada yang tersisa untuk dijual hari ini. Ayo bereskan kiosnya. Sementara itu, kakek koin juga bangun dengan suara soul. Dia dengan cepat mengumpulkan kios jalanannya dan pergi. Pemuda ini sepertinya akrab. Siapa dia? Apakah ada yang salah dengan matamu? Itu batu kecil, kaisar manusia negara batu saat ini. Dia, kenapa dia datang? Itu benar-benar kaisar batu. Surga. Dia tiba-tiba muncul. Tidak heran dua hal lama itu pergi. Tuan sejati datang mengetuk pintu mereka. Siapa yang menyuruh mereka menipu orang lain sepanjang hari? Hal-hal akhirnya akan dibersihkan. Kemunculan kembali si Hao menimbulkan keributan besar. Semua orang terkejut. Setelah 2 tahun, dia muncul kembali. Banyak orang merasa sangat tersentuh ketika mereka melihatnya begitu dekat. Dia benar-benar terlalu muda, hanya seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun, namun dia sudah bisa bergerak tanpa hambatan di dunia ini, mengguncang 8 wilayah. Dia benar-benar menakjubkan. Penatua koin dan kakek burung sudah direbut oleh si Hao. Mereka pertama kali mengungkapkan senyum yang dipaksakan, dan kemudian mereka menjadi tenang. Mereka memanggilnya seolah-olah mereka bertemu seseorang yang dekat dengan mereka. Lihat, kami tidak berbohong, kan? Batu kecil itu datang menemui kami. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Siapapun yang menginginkan manual pelatihan, cepat dan belilah. Namun, sekarang, masing-masing 1000 koin. Semua orang ingin mengalahkan keduanya. Mereka terlalu rendah dan tidak tahu malu. Namun, ada banyak orang yang mempercayai mereka. Mereka semua mengeluarkan koin mereka untuk membeli manual. Pembuluh darah di kepala si Hao melonjak. Wajah kedua individu ini sudah begitu tebal sehingga dia mulai merasa rendah diri. Mereka masih mencoba menipu lebih banyak bahkan dalam situasi seperti ini. Orang tua, jangan melewati batas. Dia meraih keduanya sekaligus dan menyeret mereka pergi. Semuanya, kita harus menyingkirkan dua penipu ini. Mari kita minta Kaisar Batu untuk menekan mereka. Seseorang berteriak. Beberapa tetua berjalan pada saat ini dan berdiri di belakang kelompok ini. Salah satu dari mereka menggelengkan kepala dan berkata, jangan memprovokasi mereka. Keduanya tidak sederhana. Kakek saya telah melihat mereka selama masa mudanya, dan bahkan setelah bertahun-tahun, mereka terlihat persis sama seperti saat itu. Hanya saja, saat itu, tidak ada yang memperhatikan mereka. Hanya ketika batu kecil itu naik ke tampuk kekuasaan, mereka kembali ke tempat awal dan menarik perhatian lagi. Ketika si Hao mendengar kata-kata ini, dia sedikit tergerak. Saat itu, dia telah mendengar desas-desus serupa. Sepertinya mereka benar. Jangan terlalu kasar, tidak mungkin lengan lama kami dapat menangani siksaanmu, teriak kakek burung. Burung di bahunya sudah mulai mengepakkan sayapnya sejak lama dan sudah melompat ke udara. Aku tidak datang mencarimu untuk menyelesaikan masalah dan hanya datang ke sini untuk meminta nasihat. Si Hao mengendurkan tangannya. Katakan itu sebelumnya. Saya memiliki manual utama di sini. Masing-masing 500 koin, mau atau tidak. Ketika mereka melihat mata si Hao mengungkapkan niat membunuh,
Penatua koin segera memaksakan tawa dan berkata, saya akan memberikannya kepada Anda secara gratis sebagai hadiah. Saya ingin buku Dewa Perunggu. Aku sudah mendapatkan 8 buah sekarang, jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Si Hao bertanya. Itu mudah. Dengan pencapaian Anda saat ini, pecahkan saja rekor dan Anda secara alami akan bisa mendapatkannya. Kata kakek burung sambil memukul dadanya. Hari itu, Void God Realm terguncang. Semua orang menjadi kaget. Batu kecil itu muncul lagi, menunjukkan kekuatan surgawi yang agung di alam dewa kekosongan. Dari tempat awal, dia membantai jalannya, menunjukkan keberanian yang tak tertandingi saat dia terus-menerus memecahkan banyak rekor. Itu benar-benar mengejutkan semua orang. Cepat, kakak-kakak senior. Kita harus pergi ke alam dewa kekosongan. Hal-hal luar biasa sedang terjadi. Apa itu? Mengapa kamu begitu bersemangat dan terburu-buru? Batu kecil telah muncul dan akan menjungkir balikan Void God Realm. Ini adalah reaksi dari sebuah sekte. Semuanya, cepatlah dan masuki Void God Realm sehingga kalian semua bisa melihat apa yang terjadi. Si Hao telah muncul kembali, dan keberaniannya tak tertandingi, terus memecahkan rekor satu demi satu. Apa? Kita harus cepat dan pergi. Ini adalah bagaimana itu terjadi di mana-mana. Semua orang berkumpul bersama, memberitahu orang-orang di sisi mereka untuk mengamati acara besar ini. Void God Realm sibuk dengan aktivitas. Banyak orang memenuhi tempat ini. Sudah berapa lama sejak Void God Realm sesibuk hari ini? Orang-orang membanjiri seperti sungai, memadati tempat ini sampai mereka bahkan tidak bisa bergerak. Cepat dan lihat, tablet batu telah muncul lagi. Apakah dia mencoba menentang surga? Aku sudah menghitung. Sepanjang jalan, dia menyerbu ke depan tanpa henti, sudah memecahkan beberapa lusin rekor. Selama satu rekor dipecahkan, sebuah tablet batu akan muncul di setiap area, memberi tahu seluruh alam dewa kekosongan. Dari awal sampai sekarang, lempengan batu terus-menerus naik. Mereka berkilauan dan berkedip-kedip dengan cahaya. Suara gemuruh mereka mengguncang dunia ini. Tidak ada yang pernah melihat seseorang seperti ini, bertindak begitu kuat di sepanjang jalan, menyapu semua jenis catatan, dan maju dengan gagah berani. Mungkin ada surga yang membengkokkan makhluk tertinggi seperti ini di zaman kuno, tetapi ketika seseorang berkultivasi ke tingkat ini, akankah dia datang ke sini lagi untuk menyapu catatan? Ketika semua orang melihat ini sendiri, tidak ada satu individu pun yang tidak terguncang. Apakah dia mencoba untuk menentang surga? Surga, rekor Yao Yue dipecahkan begitu saja. Setelah mempertahankan rekor itu selama 1000 tahun, itu dilampaui begitu saja. Ini menciptakan keributan besar. Yao Yue adalah seorang ahli yang memasuki alam dewa kekosongan 1000 tahun yang lalu. Vitalitasnya luar biasa, dan dia dikenal sebagai yang terbesar di ranah transformasi darah dan jalur surgawi. Ini adalah rekor level emas. Vitalitasnya berarti bahwa potensi dan fondasi tubuhnya tidak terbatas. Si Hao benar-benar memecahkan rekor ini hari ini. Ini jelas bukan rekor kecil Anda yang biasa. Dia merusak yang lain. Rekor badan 6 dao telah dipecahkan. Aura batu kecil benar-benar melahap gunung dan sungai. Dia memecahkan rekor hebat satu demi satu. 6 dao yang dagingnya dikenal paling kuat 3.500 tahun yang lalu tidak tertandingi dalam pengaturan formasi tingkat raja. Tidak ada yang bisa menandingi dia. Keberadaannya mengejutkan seluruh generasi. Ini jelas merupakan rekor lain yang mengandung makna besar. Si Hao bergegas melewatinya dan menempati tempat yang lebih tinggi. Ini benar-benar hari yang penuh kegemparan. Bumi besar Void God Realm terguncang. Di dunia nyata, para pembudidaya dari segala arah dibiarkan tercengang juga. Bagaimana surga menentang ini? Batu kecil itu membuat orang lain merasa ngeri. Hari itu, banyak orang mengunjungi alam dewa kekosongan, tidak sabar untuk menyaksikan dia mencapai langkah itu untuk diri mereka sendiri. Mereka ingin melihat berapa banyak rekor yang akan dia pecahkan. Si Hao didukung. Meskipun dia kelelahan, dia tidak berhenti untuk beristirahat, melanjutkan tanpa rasa takut. Tentu saja,
Ada juga catatan yang pasti tidak bisa dia pecahkan, misalnya, beberapa puluh ribu tahun yang lalu Flame Cloud Immortal yang teknik api kekaisarannya dikenal sebagai yang paling kuat. Itu terus menempati level tertinggi bahkan sampai hari ini. Si Hao telah meneliti teknik berharga dao api sebelumnya, tapi dia belum mencapai tingkat yang tinggi di dalamnya. Tidak ada cara baginya untuk menerobosnya. Ini adalah catatan dari domain tertentu di mana jika seseorang tidak membenamkan diri dalam kultivasi yang dalam, tidak mungkin untuk melampauinya dalam teknik. Semua rekor yang dia pecahkan lebih mencerminkan potensinya. Kekuatannya yang luar biasa sangat luar biasa. Selama proses ini, murid Bird Grandpa dan Coin Elder menjadi semakin dalam. Seolah-olah mereka telah benar-benar berubah. Ketika catatan-catatan ini muncul satu demi satu, mereka tampaknya telah menerima semacam wawasan. Saat mereka mengikuti di belakang si Hao, mereka secara bertahap mulai memancarkan energi menakutkan surga yang meluap. Bagaimana bisa? Baru hari ini saya menyadari bahwa saya adalah diri saya sendiri. Penatua Koin tampaknya sedang berpikir keras. Kakek burung mengangguk juga. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tunggu, aku, tapi siapa, aku?" Ketika Penatua Koin mendengar ini, dia menjadi bingung juga. Yang mana, aku, yang sebenarnya? Mata si Hao jernih saat dia dengan tenang memperhatikan mereka. Dia akhirnya akan mengetahui latar belakang keduanya hari ini. Bagaimanapun, mereka tidak sederhana. Anda harus terus memecahkan rekor. Kami merasa seperti lapisan kabut yang menyelimuti semangat kami akan segera tersingkap. Kami secara bertahap mengingat beberapa hal yang berbeda, kata kakek burung. Dia menunjukkan ekspresi serius yang mematikan, bukannya ekspresi penipu tua. Si Hao mengangguk dan maju dengan berani. Dia terus memecahkan rekor dan terus maju. Semua orang di dalam Void God Realm gemetar. Little Stone kembali dan membuat keributan seperti itu, membuat semua orang terkejut dengan tindakannya. Kakek burung dan Penatua Koin menjadi semakin kuat, dan orang-orang yang mengikuti mereka merasa tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mereka merasa seperti mengikuti dua binatang buas kuno dan merasa sangat tidak nyaman. Di bahu kakek burung, burung itu bergegas dan berubah menjadi matahari besar sebelum menggantung di belakangnya. Seolah-olah lingkaran cahaya yang cemerlang bersinar di belakang kepalanya, membuatnya tampak seperti seorang Buddha abadi. Kakek Koin juga berubah, tulangnya bergema dengan dao dan angin abadi bertiup di sekitarnya. Senyum jahat di wajahnya telah benar-benar menghilang, dan ada sedikit aura dunia lain padanya. Semua orang menjadi tercengang saat mereka menonton. Bukankah kedua penipu ini tidak berguna? Bukankah perubahannya sekarang terlalu gila? Mereka tidak berani percaya bahwa dua yang mereka lihat adalah duo tak tahu malu dari sebelumnya. Si Hao tiba di wilayah yang lebih tinggi. Saat ini, tubuhnya bersinar seperti tungku surgawi yang abadi. Dia telah memecahkan banyak rekor hebat, yang membuatnya cukup lelah, jadi dia memutuskan untuk berhenti sebentar. Saat Anda memecahkan rekor lagi dan lagi, kami menjadi semakin kuat. Beberapa ingatan kita yang telah terkubur dalam debu telah terungkap. Ketika si Hao mendengar ini, dia menatap mereka dengan tatapan termenung. Setelah dia menjadi kaisar manusia, dia pernah mengirim orang untuk menyelidiki dua individu ini, tetapi dia tidak dapat menemukan ahli yang cocok dengan keduanya. Kalian seharusnya tidak diciptakan oleh hukum alam Void God Realm kan? Dia bertanya, membuat tebakan ini. Tidak, kami adalah manusia darah dan daging asli, kata kakek burung. Matahari besar muncul di belakangnya. Si Hao berkata, jangan katakan padaku bahwa kamu ingin aku memecahkan semua rekor wilayah gurun dan kemudian melanjutkan ke wilayah besar lainnya. Aku tidak punya banyak waktu. Saya merasa pikiran saya semakin jernih dan telah memahami beberapa hal. Anda tidak perlu melakukan sebanyak itu, kata Coin Elder. Ke tempat terakhir, kakek burung berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Yang lain di sini juga merasa agak aneh. Perubahan yang terjadi pada kedua tetua ini terlalu besar, bukan? Sebenarnya ada sedikit aura dunia lain, seolah-olah mereka bukan milik dunia manusia. Siapa sebenarnya kalian berdua?
Si Hao bertanya. Ini juga yang ingin diketahui semua orang. Kami juga ingin tahu dan masih berusaha mencari tahu. Kakek burung tertawa hampa. Penatua koin segera mengangguk juga. Ketika senyum ini muncul, itu tampak sangat licik lagi, menghancurkan perasaan abadi yang dia berikan sebelumnya, mengirimnya kembali ke dunia manusia. Sepanjang jalan, mereka secara bertahap kembali ke penampilan mereka sebelumnya. Duo yang tak tahu malu itu kembali, terus-menerus menjajakan buku-buku tulang kepada orang-orang di sepanjang jalan dan menyapu bisnis. Hanya saja, dari waktu ke waktu ketika mata mereka terbuka dan tertutup, seberkas cahaya akan melintas, menunjukkan bahwa mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. 5.000 koin untuk buku tulang ini. Kami menjamin kepuasan Anda. Apa? Tidak puas. Lihatlah batu kecil itu. Dia mengikuti dengan tepat apa yang ada di metode pelatihan ini untuk bangkit. Anak-anak muda, bekerja keras. Batu kecil berikutnya bisa jadi kamu. Keduanya terus bertindak angkuh. Wajah mereka rendah saat mereka menipu sekelompok besar orang. Mereka seperti dua kutub surgawi karena mereka dikelilingi dari semua sisi. Tempat apa ini? Semua orang tercengang. Mereka tanpa disadari telah tiba dalam cahaya kabur yang mengalir dengan cahaya putih murni yang tampak seperti energi abadi. Ada sepasang gerbang perunggu besar di sini yang besar dan megah seperti gunung yang sangat besar. Di masa lalu, tidak ada yang tahu bahwa jenis tempat misterius ini ada. Buka, Penatua koin menunjuk ke depan dengan tangannya, dan cahaya simbol berkedip-kedip. Gerbang perunggu kuno yang sangat besar bergemuruh terbuka dan melonjak dengan gelombang energi yang kacau. Semua orang mundur dan menggigil dalam hati. Sebenarnya ada energi kekacauan utama yang menyebar di sini. Tempat ini jelas merupakan tempat yang penting. Pemandangan di balik gerbang perunggu pegunungan sangat luas dan tak terbatas. Kabut yang menutupi tempat ini sangat tebal, sehingga sulit untuk melihat sesuatu dengan jelas. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, seseorang hampir tidak bisa melihat jalan yang membentang ke langit. Ini adalah jalan yang terbuat dari bluestone. Itu sangat tidak biasa, karena tidak diletakkan di gunung dan malah melayang ke dalam kehampaan. Tampaknya tidak memiliki bobot, seolah-olah itu adalah untaian awan biru hijau yang mengarah langsung ke langit. Ini adalah jalan surga, yang tampaknya mengarah langsung ke surga. Si Hao melihat ke atas jalan ini dengan tangan di belakang punggungnya. Hatinya tidak tenang sama sekali. Void God Realm sebenarnya memiliki tempat seperti ini. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kami mengingat beberapa hal. Tidak peduli berapa banyak rekor yang Anda pecahkan, Anda tetap tidak akan mendapatkan 2 lembar buku perunggu terakhir. Hanya dengan berjuang di jalan ini, Anda bisa mendapatkannya, kata kakek burung. Kamu orang tua busuk, mengapa kamu tersenyum begitu rendah? Si Hao bertanya. Kakek burung langsung marah dan berkata, omong kosong, tolol. Bagaimana Anda bisa mengucapkan kata-kata itu kepada yang lama ini? Saya sangat senang dan bersemangat untuk bisa menunggu sampai hari ini di mana seorang pemuda yang luar biasa seperti Anda dapat menaiki jalan ini. Ini adalah jalan surga. Jika Anda bisa memanjat dan mengalahkan lawan, keping perunggu akan muncul dengan sendirinya, kata Penatua koin. Semua orang menjadi tergerak secara emosional dan sangat bersemangat. Jalan macam apa ini? Mereka belum pernah mendengar tentang itu sebelumnya. Lawan macam apa yang akan muncul di ujung jalan? Ini sangat aneh. Tempat ini sebelumnya disegel oleh sepasang gerbang perunggu besar dan baru muncul hari ini. Siapa lawannya ini? Mungkinkah itu eksistensi yang telah hidup dari zaman kuno hingga sekarang? Si Hao tertawa. Saat ini, dia benar-benar tidak takut pada ahli kuat macam apa yang ada dan berharap untuk pertempuran yang bagus. Ia justru berharap ada pertarungan hebat yang bisa membuatnya habis-habisan. Setelah dia menginjak jalan batu biru itu, kabut warna-warni melonjak dengan kuat, membuat tempat itu terlihat jelas. Kabut putih tampaknya telah tersebar di kakinya, memperlihatkan jalan batu biru yang sederhana dan tanpa hiasan. Si Hao menggigil dalam hati. Dia baru saja melangkah ke jalan ini, namun dia sudah merasakan tekanan yang kuat. Pembudidaya normal bahkan tidak akan bisa menggerakkan kaki mereka di sini.
Saat dia maju selangkah demi selangkah melalui jalan berliku ini, kabut di depannya terus-menerus menyebar, seolah-olah mereka menyebarkan awan di depan matahari yang cerah. Senior, bisakah kita berjalan di jalan surgawi itu juga? Seseorang bertanya pada dua lelaki tua yang licik itu. Kamu bisa, tetapi begitu kamu jatuh, kamu hanya bisa kembali ke kenyataan. Jangan berpikir untuk kembali tanpa beberapa bulan pemulihan, jawab kakek burung. Jalan ini seberbahaya itu. Banyak orang menjadi ragu. Si Hao tampaknya berjalan dengan tidak tergesa-gesa tanpa mengalami serangan apapun, jadi mereka tampaknya tidak yakin. Segera, beberapa lusin orang berjalan keluar dan bergegas menuju jalan kecil itu bersama-sama. Namun, begitu satu orang menginjaknya, dia terlempar ke belakang, menyebabkan dia terhuyung mundur. Ada beberapa orang yang bergegas ke atas, tetapi mereka hanya mencapai sekitar 10 langkah sebelum bergoyang maju mundur dan jatuh kembali. Tangisan keras terdengar di udara. Di sebelah jalan berliku ini dan di bawah awan dan kabut ada jurang yang dalam yang kedalamannya tidak bisa dilihat. Ada aura pembunuhan yang tak terlukiskan yang melonjak ke atas dan menghancurkan mereka. Semua orang menghirup udara dingin. Tidak ada yang berani mengambil risiko lagi. Jalan surga terjal dan berbahaya. Satu kesalahan akan segera menyebabkan kejatuhan Anda. Penatua koin menggelengkan kepalanya. Mari kita lihat dari samping dan lihat apakah dia benar-benar bisa naik ke langit. Dengan lambaian tangan kakek burung, awan dan kabut di samping menyebar, dan mereka bisa melihat gunung yang menjulang tinggi di sana. Itu sepenuhnya gelap gulita dan naik tajam dari permukaan tanah langsung ke langit. Tidak diketahui seberapa tinggi itu. Gunung ini tidak jauh dari jalan yang tergantung di udara. Mereka masih bisa melihat setiap gerakan si Hao, mereka berdampingan tanpa ada cara untuk melakukan kontak. Penerbangan tidak berfungsi di sini, jadi dia tidak bisa menempuh jarak ini. Koin Elder dengan serius memperingatkan bahwa ini adalah domain terbatas ruang, dan dia bahkan tidak boleh mencoba terbang. Saat si Hao terus berjalan, kerumunan tak berujung semua bergegas ke gunung hitam besar itu. Gunung besar ini terlalu megah, dan tidak ada gunung di dunia nyata yang bisa menandinginya. Si Hao tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan. Saat ini, dia berada di bawah tekanan yang tidak bisa dianggap ringan, tapi itu tetap tidak bisa menghentikan kemajuannya. Posisinya menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Dia tidak bisa mendengar apa-apa, juga tidak bisa melihat tanda-tanda orang lain. Seolah-olah dia mencapai ujung dunia. Semuanya diam. Dia menjelajah sendirian. Apakah ini jalan kultivasi mengarah? Apakah masa depan akan seperti ini? Kecepatan si Hao tidak lambat, tetapi dia berjalan selama 3 hari 3 malam, dan baru saat itulah dia mulai mendekati akhir dunia. Itu agak menakutkan. Seberapa jauh itu pergi? Ini benar-benar seperti naik ke surga. Sementara itu, semua orang mendaki gunung hitam yang tinggi itu, mengikutinya sepanjang waktu dan memperhatikan si Hao di kejauhan. Dia tiba, ini adalah ujung jalan. Ada platform tinggi yang tampak seperti altar kuno, tetapi juga seperti arena misterius. Itu terbuat dari perunggu. Platform tinggi ini cukup luas dan melayang di udara. Sepertinya itu sudah ada selamanya. Ada semua jenis makhluk yang diukir di atasnya yang tampak hidup dan hidup. Namun, ada lapisan karat hijau di permukaannya. Setelah berjalan sejauh ini, si Hao yang kuat merasa sangat lelah, karena dia telah menghadapi tekanan yang tak terbayangkan saat menaiki jalan setapak. Seolah-olah dia membawa gunung di punggungnya. Dia berjalan menuju altar, tetapi tempat ini terhalang oleh lapisan kabut. Dia terguncang sampai hampir jatuh dari jalan itu. Semua orang juga merasakan getaran menjalari mereka. Jika dia jatuh sekarang, dia akan jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Tidak ada cara untuk terbang ke sini, jadi dia akan dihancurkan oleh energi pembunuh yang aneh. Si Hao juga kagum dengan apa yang dilihatnya. Altar perunggu ini tampaknya memiliki energi tak berbentuk yang melindunginya. Jika akan sulit untuk masuk tanpa menggunakan kekuatan. Dia mengambil waktu sejenak untuk mengatur napas dan memulihkan diri sedikit. Kemudian, dia berteriak keras dan berkata, "Buka."
Si Hao meninju keluar. Tinjunya berubah menjadi warna emas dan menyebarkan kekuatan tak berbentuk. Dia maju selangkah dan menaiki altar perunggu kuno ini. Mengikuti tinju ini, kabut menyebar keluar. Pemandangan di peron menjadi terlihat jelas. Tempat ini sangat luas, dan bahkan orang-orang di belakang bisa melihatnya sekarang. Suara seseorang terdengar. Pada saat yang sama, si Hao juga tercengang. Seseorang berbalik dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ini adalah seorang wanita yang ditutupi gaun pertempuran emas yang cerah dan berkilau. Dia memiliki perawakan yang agak tinggi yang alami dan anggun. Rambut hitam pekat tersebar ke bawah, dan pupil matanya sangat jelas. Dia memiliki kerudung di wajahnya. Dia berdiri di sana dengan bangga. Ketika matanya terbuka dan tertutup, kilat tiba-tiba terbang keluar. Seluruh tubuhnya luar biasa dan kuat. Aura Dao yang kuat mengelilinginya. Kejam yang hebat. Wanita itu berbicara dengan suara yang terdengar menyenangkan. Cahaya surgawi muncul di pupilnya saat dia menatap tajam ke arahnya. Raksasa, si Hao juga berbicara. Abadi, wanita itu menjawab. Kaisar. Si Hao menjawab. Film pun berakhir.